Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah Nabi Zakaria dipanggil oleh malaikat di mana beliau sedang sholat dalam mihrab, kemudian malaikat tersebut memberitahukan bahwa Allah akan memberimu kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang baik yang diberi nama langsung bernama Yahya, yang akan membenarkan tentang kenabian Nabi Isa alaihi salam. Dia juga orang yang sangat baik akhlaknya. Dia itu tidak tergoda oleh hawa nafsu dan menjadi nabi dari orang-orang yang soleh. Maka ketika diberikan kabar ini, Nabi Zakaria seolah-olah percaya tidak percaya itu, tetapi mempertanyakan pada malaikat, qala rabbi anna yakunu li gulam. Wahai malaikat, qala li Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, ya rabbi anna yakunu li gulam. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai seorang anak? Bagaimana aku akan mempunyai seorang anak? Pertanyaan ini bukan pertanyaan tidak beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dimaksud ini, satu kata para ulama, untuk menenteramkan hati, seperti yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang telah mati. Yang kedua, ini yang ditanyakan adalah kaifiatnya, karena kaifiat yang dipahami dengan akal Nabi Zakaria itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Di mana alasannya ini dikatakan waqad balagoni al-kibaru wa imraati akir, dan aku telah mencapai al-kibaru, telah mendatangiku, telah mencapai kepadaku, telah sampai kepadaku ketuaan. Di mana kata Imam Abagawi, umurnya itu ada yang mengatakan 92 tahun. Di Nabi Zakaria 92 tahun, ada juga yang mengatakan 102 tahun, dan istrinya 89 tahun. Sigana rada kahartikeun aki-aki 100 tahun oge nya budakan. Dan ieu masalah nama ini 88 tahun budakan. Nah, bahkan dikatakan nanti roati akhir, dan keadaan istriku itu adalah sudah mandul dari yang dulu. Nah, ini ketawaduan Nabi Zakaria, tidak langsung menyalahkan atau mengatakan penyebab ketidakpunya anaknya itu adalah istrinya sendiri, tidak, tetapi dia mengatakan kepada dirinya sendiri, qad balagani al-kibaru, telah mendatangiku, telah sampai kepadaku ketuaan. Ini khatiman rahimakumullah, kalimatnya qad balagoni al-kibaru, fa'ilnya itu al-kibaru, jadi ketuaan yang telah sampai kepada Nabi Zakaria. Jadi dalam artian Nabi Zakaria menyadari bahwa ketuaan itu yang datang kepada kita. Kita tidak menginginkannya, bahkan kita itu menjaga diri supaya tidak tua, padahal ketuaan itu mau tidak mau tetap datang. Mungkin yang berbeda, ada yang tua dalam keadaan sehat dan ada yang tua dalam keadaan tidak sehat. Dan itu kata para ulama, para ahli kesehatan, itu dipersiapkan 10-2 tahun sebelumnya. Jadi namun usia 40 tahun, olahraga, jaga makanan, pola hidup yang baik, tak di usia 50-60 nanti sehat. Tapi lamun di usia sakitu jorok, karena mau olahraga, tak usia 50-60 ripuh dengan berbagai penyakit.
Maka ikhwatimar rahimakumullah, ini Nabi Zakaria menyadari bahwa ketuaan itu akan datang kepada dirinya sendiri tanpa bisa ditahan-tahan, tanpa bisa diperlambat. Nah kemudian juga wamroati akhirun, dan juga istriku yang ternyata mandul, akimun la talidu, yaitu yang mandul tidak bisa mempunyai anak. Dalam surah yang lain dikatakan yahabu lima yasha'u dukuron wa yahabu lima yasha'u inasan aw yujawwijuhuma dukuron wa inasan wa yaj'alu minhu aqiman. Allah yang berkuasa memberikan anak laki-laki. Allah juga berkuasa pada yang dikehendaki memberikan anak perempuan, atau memberikan dua-duanya kembar non identik, laki-laki dan perempuan juga bisa. Tapi ada di antaranya yang Allah jadikan aqiman, yaitu mandul, tidak punya anak. Itu Allah yang mengutamakan. Jadi ini dalam masalah keturunan pun juga akidah kita harus kuat. Nah kemudian Fatimah rahimakumullah baru dijawab oleh malaikat Jibril, kadzalikallahu yaf'alu may yasha, demikianlah Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Fatimah rahimakumullah, ini seolah-olah mengatakan kepada kita, wahai Zakaria, apa yang kamu pikirkan itu menurut pikiran dan kemampuan manusia biasa, bahwa yang hamil itu harus masih muda, perempuan yang masih muda, kemudian juga dia tidak mandul. Itu menurut ilmu kamu sebagai manusia. Nah tetapi ini yang berkatanya bukan manusia, yang berkatanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang oge lamun misalna nu ngomongna jelema ahlina kan percayana menikeun ka kabina-bina, bahkan sakarpeung aya nu katipu. Jadi cenah kumaha eta rusak HP teh, oh imah kieu percaya dibayar mahal. Pariksa kan sejen, alah cenah ieu mah kabelna ngan coplok, cenah katipu akang. Eta teh ka jelema nu ngomongna, padahal ieu mah nu ngomongna teh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya engkau berdasarkan pengetahuan manusia mengatakan bahwa kalau yang sudah tua, istrinya sudah tua, dan dia mandul itu tidak bisa memiliki anak, maka yang mengatakan di sini adalah pengendali, pencipta alam semesta. Apa yang kamu ragukan? Apa yang kamu pertanyakan? Nah, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan itu memberikan anak bagimu dalam keadaan seperti apa. Makanya kata para ulama, Nabi Zakaria itu di sini dia mempertanyakan bagaimana caranya, bukan mempertanyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau ditanyakan mah ke abi teh rek boga budak teh kumaha? Boga budak teh cenah dina kaayaan abi kolot, terus pun bojo kolot, terus hamil. Hari wamureunanya ini 88 hamil tipu atau kumaha abdi teh bakal dingorakeun deui jeung pun bojo. Nah kitu dua-duana berenang dingorakeun minimal setengah umurna jadi 40 50 atau 30-an, atau saya akan mempunyai anak dari istri yang lain gitu. Nanyakeun teh kumaha eta kieu lain maksudna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malaikat Jibril itu, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kadzalika, demikian Allah akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Nah, kalimat dzalika itu isim isyarah, menunjukkan tapi bain, jauh. Berarti itu teka harti ku Nabi Zakaria. Makanya sebutan dzalika tak kitu, jauh dari pengertian yang bisa dipahami. Yaf'alu ma yasha, Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Makanya keimanan kepada takdir Allah itu sangat wajib, perlu gitu. Sedangkan mengerti dan juga paham terhadap sunnatullahnya, Allah tidak menuntut. Istilahnya nu penting percaya Allah rek mikeun, rek cara mikeun kumaha wae. Cenanya teu kudu wajib urang kapikiran.
Sebab lamun kapikiran bisa jadi anjeun teu kahontal. Terus menang mikirannya menang terjadi masalah, tapi ulah nepikeun kangelehkeun karena kepercayaan karena qadar Allah. Nah, sebab lamun kurang di pikiran semuanya itu berat bagi manusia. Kumaha nu terkadang ku teu ka hati jadi malik terpercaya. Tapi kalau kita percaya itu terkadang hikmah dari prosesnya juga ternyata dapat kita pahami, bahkan jauh dari beberapa tahun kejadian tersebut telah terjadi. Makanya kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sekehendaknya. Jadi di ayat selanjutnya baru Nabi Zakaria meminta sebagai manusia biasa ketenangan hati dengan diberikan tanda bahwa benar akan ada anak yang diberikan. Nah, jadi ketenangan itu nanti insya Allah cukup dengan tanda ya, tidak harus pada apa yang diyakini hakikinya. Dan Allah pun demikian, beriman pada Allah itu cukup sebenarnya dengan tanda, tidak harus melihat Allah secara langsung. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.